Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Satu Nusantara, ruang untuk membahas nilai-nilai kehidupan, budaya Jawa, kebijaksanaan leluhur, dan berbagai kisah yang berkembang di tengah masyarakat Nusantara. Sahabat Satu Nusantara, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik dan penuh dengan makna, yaitu Satrio Piningit sudah mulai matang. Tetapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan matang? Apakah matang berarti semakin kuat? Apakah berarti semakin terkenal atau justru semakin berkuasa? Dalam pemaknaan budaya dan simbolik, kematangan seorang pemimpin bukan hanya dilihat dari usia, jabatan, ataupun banyak pengikut. Kematangan lebih dalam dari itu semua. Kematangan adalah ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya sebelum ingin mengendalikan orang lain. Dan ketika kita berbicara tentang Satrio Piningit, pembahasan ini sebaiknya kita tempatkan sebagai simbol dan refleksi budaya. Lalu, jika Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang matang, seperti apakah tanda-tandanya? Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita sama-sama subscribe channel Satu Nusantara ini. Mari kita bahas bersama. Sahabat Satu Nusantara, salah satu tanda kematangan adalah kemampuan untuk tidak selalu menjawab semua perkataan orang. Orang yang belum matang biasanya ingin membuktikan dirinya, dihina langsung membalas, diremehkan langsung menunjukkan kemampuan, dan dikritik langsung marah. Tetapi orang yang mulai matang memahami satu hal, tidak semua perkataan harus dilawan. Kadang-kadang diam bukan berarti kalah. Diam bisa berarti sedang memilih waktu. Diam bisa berarti sedang mengamati. Dan diam bisa menjadi tanda bahwa seseorang sudah tidak membutuhkan pengakuan dari semua orang. Dalam gambaran simbolik, Satrio Piningit kematangannya justru bisa terlihat dari sebuah ketenangan. Ia tidak sibuk mengatakan bahwa dirinya paling hebat. Ia tidak perlu setiap hari menjelaskan siapa dirinya, karena pada akhirnya perbuatanlah yang akan berbicara. Satrio Piningit tidak mudah terprovokasi. Satrio Piningit yang matang bukanlah sosok yang mudah terbawa emosi. Dunia penuh dengan provokasi, ada yang sengaja memancing kemarahan, ada yang sengaja merendahkan, dan ada juga yang mencoba membuat seseorang kehilangan sebuah konsentrasi. Tetapi semakin matang seseorang, semakin sulit dirinya dikendalikan oleh provokasi. Ia mulai memahami kalau kita marah karena perkataan orang, berarti orang itu berhasil mengendalikan emosi kita. Karena itu, kedewasaan bukan berarti tidak pernah marah. Kedewasaan adalah mampu mengelola kemarahan. Bisa marah, tapi tidak kehilangan akal. Bisa kecewa, tapi tidak membalas dengan kebencian. Dan bisa disakiti, tetapi tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Inilah salah satu pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari gambaran Satrio Piningit. Satrio Piningit matang semakin rendah hati. Sahabat Satu Nusantara, pohon yang semakin tinggi justru semakin banyak memberikan manfaat. Begitu pula pada manusia, semakin matang seseorang seharusnya semakin rendah hati. Ia tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling suci, dan tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada rakyat biasa. Sosok pemimpin yang matang akan memahami bahwa jabatan adalah sebuah amanah,
Kekuasaan adalah tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat adalah sesuatu yang harus dijaga. Karena itulah, jika kita berbicara tentang Satrio Piningit sebagai simbol pemimpin yang ideal, maka kematangannya bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang kerendahan hati. Orang yang belum matang biasanya melihat persoalan hanya dari satu sisi. Ketika ada masalah, langsung mencari siapa yang salah. Namun, orang yang matang akan bertanya, apa penyebabnya, apa dampaknya, siapa yang dirugikan, dan bagaimana jalan keluarnya. Inilah perbedaan antara orang yang hanya ingin menang dengan orang yang benar-benar ingin menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita membutuhkan semakin banyak orang yang berpikir seperti ini. Bukan hanya orang yang pandai berdebat, tetapi orang yang mampu mencari solusi. Bukan hanya orang yang pandai berbicara, tetapi orang yang mampu bekerja. Dan bukan pula hanya orang yang pandai menjanjikan perubahan, tetapi orang yang memahami bagaimana perubahan itu bisa terwujud. Satrio Piningit digambarkan tidak terburu-buru. Salah satu ciri kematangan adalah tidak terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Ada pepatah Jawa yang berbunyi alon-alon asal kelakon, pelan-pelan asal terlaksana. Bukan berarti hidup harus lambat, tetapi kita diajarkan untuk tidak gegabah. Karena keputusan yang dibuat dalam keadaan emosi bisa menghasilkan penyesalan. Sebaliknya, keputusan yang dibuat dengan pemikiran jernih biasanya lebih matang. Jika Satrio Piningit kita pahami sebagai simbol pemimpin yang dinantikan masyarakat, maka mungkin satu pesan terbesarnya adalah pemimpin tidak boleh hanya cepat bertindak, tetapi harus tepat bertindak. Satrio Piningit digambarkan matang karena pengalaman hidupnya. Tidak ada kematangan tanpa sebuah proses. Seseorang menjadi matang karena pernah mengalami kegagalan, pernah ditolak, pernah diremehkan, pernah kehilangan, dan pernah berada di titik paling terendah. Tetapi pengalaman tersebut tidak membuatnya menjadi penuh dengan dendam, justru membuatnya semakin memahami kehidupan. Ia belajar dari kesalahan, belajar dari manusia, belajar dari keadaan, dan pada akhirnya ia memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ada keluarga, ada masyarakat, ada rakyat, dan ada generasi yang akan datang. Maka pengalaman hidup yang panjang seharusnya membuat seseorang semakin lebih bijaksana. Satrio Piningit juga digambarkan tidak mencari kekuasaan demi diri sendiri. Sahabat Satu Nusantara, ini bagian yang sangat penting. Pemimpin yang matang tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhirnya. Kekuasaan hanyalah alat untuk memberikan manfaat. Jika seseorang mengejar kekuasaan hanya demi kekayaan, popularitas, atau kepentingan kelompoknya sendiri, maka kematangan itu patut dipertanyakan. Tetapi, jika kekuasaan digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, untuk membuka kesempatan kerja, untuk mengurangi ketimpangan, untuk melindungi mereka yang lemah, dan untuk memastikan hukum berlaku secara adil, maka disitulah kita bisa melihat makna kepemimpinan yang sebenarnya. Karena pemimpin sejati bukanlah orang yang paling banyak mendapatkan, tetapi orang yang paling banyak memberikan manfaat. Lalu muncul sebuah pertanyaan, mengapa kisah tentang Satrio Piningit terus menarik perhatian masyarakat? Mungkin karena di dalamnya terdapat harapan
harapan tentang hadirnya kehidupan yang lebih adil, harapan tentang pemimpin yang mampu memahami penderitaan rakyat, dan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai harapan membuat kita berhenti berusaha. Jangan sampai kita menunggu seorang tokoh datang sementara kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Sebab perubahan bangsa tidak hanya ditentukan oleh satu orang. Perubahan juga lahir dari jutaan manusia yang mau bekerja, jujur, belajar, dan saling membantu sesama. Maka, jika Satrio Piningit adalah simbol harapan, maka masyarakat juga harus menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Lalu, muncul pertanyaan, apakah sudah matang? Berarti sudah waktunya muncul. Pertanyaan ini mungkin ada di benak banyak orang. Apakah jika sosok Satrio Piningit digambarkan sudah matang, berarti waktunya segera muncul? Jawabannya tidak bisa dipastikan. Tidak ada dasar yang cukup untuk memastikan identitas seseorang atau menentukan kapan tepatnya tokoh ramalan tersebut akan muncul. Karena itulah, jangan mudah percaya pada klaim seseorang yang mengatakan dirinya pasti Satrio Piningit. Lebih baik kita mengambil nilai moralnya. Apa yang bisa kita pelajari bahwa seorang pemimpin harus matang, harus sabar, harus berani, harus rendah hati, harus mampu menghadapi tekanan, dan yang paling penting harus berpihak pada kebaikan masyarakat. Sahabat Satu Nusantara, mungkin dari tanda kematangan yang paling besar bukanlah ketika seseorang mampu mengalahkan lawannya, tetapi ketika ia mampu mengalahkan egonya sendiri. Ia tidak lagi haus pujian, tidak takut kritikan, tidak mudah terprovokasi, dan tidak sibuk mencari musuh. Ia fokus pada kerjaan, fokus pada solusi, fokus pada manfaat, dan ketika mendapatkan keberhasilan, ia tidak lupa dari mana dirinya berasal. Inilah yang disebut sebagai kematangan yang sesungguhnya. Sahabat Satu Nusantara, ketika kita mengatakan Satrio Piningit sudah mulai matang, jangan hanya membayangkan seseorang tokoh yang sedang bersiap tampil di hadapan masyarakat. Mari kita pahami sebagai sebuah simbol tentang seseorang yang telah melewati banyak proses, seseorang yang telah belajar dari kehidupan, seseorang yang mampu mengendalikan dirinya, seseorang yang tidak mudah terprovokasi, seseorang yang semakin rendah hati ketika semakin tinggi kedudukannya, dan seseorang yang ketika diberi kekuasaan justru semakin besar tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena pemimpin yang matang tidak bertanya apa yang bisa rakyat berikan kepadaku, tetapi ia bertanya, apa yang bisa aku berikan kepada banyak rakyat. Itulah pesan yang bisa kita renungkan bersama. Seperti ungkapan Jawa, memayu hayuning bawono, menjaga dan memperindah kehidupan dunia. Semoga Nusantara semakin damai, semoga masyarakat semakin sejahtera, dan semoga setiap orang yang mendapatkan amanah kepemimpinan mampu menjalankannya dengan jujur, kebijaksanaan, dan penuh dengan tanggung jawab. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah tanda seseorang yang sudah benar-benar matang menjadi seorang pemimpin? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Nusantara untuk pembahasan budaya Jawa dan Nusantara lainnya. Saya pamit undur diri, salam dari Satu Nusantara. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.